Wabihi nasta'inu ala umuri mudir wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala SDM, Saudara Satu, Bapak Komandan di SPD. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Angkatan 11, Ibu Susi Setiawati SPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDM Saudara Satu kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu Guru yang saya banggakan, untuk memulai acara ini kita bacakan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Hajah Iya Mariam SAD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu data bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Ila hadani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Hajah Mariam SAD yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan sholawat yang akan dilantunkan oleh Ibu Tian Sri Rahayu SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya
وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا صاحبي غيري يا حبيبي يا محمد يا صاحبي غيري يا مؤيد يا مجد يا إمام الكبرياء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat ibu-ibu guru SD Sawadar 1 dan juga tamu undangan yang kami hormati. Terima kasih kami ucapkan selamat datang atas kehadirannya di madrasah ini ya. Yang pertama, ibu-ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih, ucapkan alhamdulillah wa nikmati, yang mana dari SD kita sudah terbentuk GPK ya, kurang lebih sudah 2 orang. Mudah-mudahan tahun yang akan datang semua guru SD Sawadar itu semuanya masuk ke GPK. GP dan CGP, mohon maaf ya, CGP. Mudah-mudahan tahun depan kami yakin dan percaya kepada ibu-ibu ya, bisa masuk CGP. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, kami yakin dan percaya bahwa ibu-ibu dari Sawadar 1 ini sangat kreatif ya, dan juga ada nilai plusnya bagi kami, sehingga kami yakin dan percaya semuanya bisa masuk CGP. Ibu dan Bapak yang kami hormati, dalam kesempatan ini permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama adalah kami tidak bisa hadir selamanya. Jadi kami ucapkan selamat menunaikan kegiatan ini, ikuti dengan sebaik-baiknya kegiatan ini, dan mohon diamati dengan sebaik-baiknya pula. Kami mohon sekali lagi, kami tidak bisa menghadiri karena situasi dan kondisi sudah lain Bu ya. Hari ini peribahasa itu bisa dikatakan hati gua kudu apa daya tanah sampai. Hari kau yang mengabdi teh, dugi kata dugi kata yang saya naik kegiatan, ingin tahu buruk anak buah teh dugi kemana kemampuan teh. Namun ya itulah situasi dan kondisi Bu, tapi tidak saling baik, kita kesal, yang penting boleh baik gitu ya, dalam keadaan lagi sakit. Jadi mohon maaf saja. Yang kedua, kehadiran kami agak terlambat, mohon maaf. Tadi subuh terus hadir jika ya teh 6:30 kalau kita bisa hadir. Tapi ada siang begitu. Ambil wika sekolah lah, tinggal sekolah langsung hadir teh. Itu permohonan maaf ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kami sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Selamat dan sukses. Semoga tahun yang akan datang bisa diikuti oleh ibu-ibu semuanya. Ini ibu-ibu semuanya calon CGP. Mudah-mudahan dengan lahirnya Ibu Cici dan Pak Apep bisa membawa kepada semuanya. Gitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan pengarahan perjalanan untuk diskusi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Bahwasanya pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dilimpah ruahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada kita umatnya sebagai akhir zaman. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, ibu bapak guru yang saya hormati, kemudian
Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, kehadiran saya pada diskusi kali ini adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, susunan acara pada pertemuan kali ini tentunya saja akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Selanjutnya, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, dan yang terakhir akan ditutup oleh MC-nya. Nah, begini, Bapak dan Ibu, selama 1 bulan perjalanan ini, CGP telah mempelajari modul 1.1, modul 1.2, dan yang terakhir adalah modul 1.3. Nah, di dalam perjalanan untuk pembelajaran ini, calon guru penggerak ini sudah mempelajari yang pertama ada filosofi pendidikan, profil pelajar Pancasila ya, yang selalu digaung-gaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang mesti Ibu dan Bapak selama 1 bulan ini calon guru penggerak ini sudah mengikuti pembelajaran pendidikan guru penggerak, di mana di dalamnya ada modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu adalah modul 1.2 yaitu mengenai nilai guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, dan di modul 1.3 itu ada visi dan misi dari guru penggerak itu sendiri ya, untuk mendiskusikan proses pembelajaran yang didapat oleh calon guru penggerak diimplementasikan di sekolah, di mana kita akan melihat visi misi yang sudah dibuat oleh CGP ini untuk disebarluaskan kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana cara membuat visi dan prakarsa perubahan. Bapak dan Ibu, bukan berarti harus mengubah visi sekolahnya Bapak, tetapi ini adalah sebagai proses pembelajaran untuk merefleksikan bagaimana visi yang ada di sekolah itu sudah sesuai atau belum dengan impian para muridnya, dengan impian para sekolahnya, dengan impian para guru dan warga sekolahnya. Jadi diskusi ini merupakan sebuah refleksi untuk merefleksikan visi yang ada di sekolah. Saya mohon keterlibatan aktif dari Bapak dan Ibu untuk mendukung acara diskusi ini. Mungkin itu saja, dan sekarang saya akan serahkan waktu untuk memulai diskusi ini kepada calon guru penggerak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Calon guru penggerak angkatan 11, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu PP yang saya hormati, beserta ibu-ibu guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan rapat dalam pembahasan visi dan prakarsa perubahan yang nanti akan saya sampaikan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk berdiri di depan.
Baiklah Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Nah, ini ucapan terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada pembimbing saya selama ini yang sudah memberikan motivasi, dukungan, dorongan, masukan dari Bapak Fasilitator yaitu Bapak Dr. Tata MPD dan pengajar praktik saya yang sangat cantik tentunya Ibu Susi Setiawati SPD. Nah, ini untuk profil diri saya, mungkin sudah kenal ya sama saya, Cici Marenta SPD, tempat tanggal lahir di Sumedang pada tanggal 22 Maret 1994. Rumah saya mungkin sudah pada tahu ya, di Cigulambok RT 2 RW 6 di Desa Sawadadap. Selanjutnya, nah ketika proses saya melakukan kegiatan CGP kemarin, saya sangat terkagum-kagum di kecilan kertas misi karya dari Bapak Insinyur Soekarno. Mungkin agak kurang bagus karena memang saya bukan penyair, tapi di sini saya ingin belajar untuk membacakan puisi. Mohon izin Bapak Ibu. Aku melihat Indonesia, ciptaan Bapak I.E. Soekarno. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, bukan lagi melihat, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Dalam diri kita dan menggali kesempatan yang belum terwujud di setiap individu. Kemudian di sini juga visi itu merupakan organisasi dan masyarakat. Di sini visi adalah api, ya, diibaratkan sebagai api yang menyalakan semangat dan kemampuan untuk berubah. Kalau sudah murid yang seperti apa berdasarkan jawaban-jawaban dari ibu-ibu sekalian. Yang pertama yaitu disiplin dan bertanggung jawab.
Saya membimbingkan anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Pribadi siswa itu berbeda-beda, ya. Bukan kertas kosong, tetapi ibaratnya yang sudah ada gambaran. Nah, di sekolah kita tinggal menebalkan gambarannya tersebut, gitu ya. Itu mungkin pendapat saya. Menurut saya sendiri ya, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, memiliki pribadi yang unik dan memiliki keistimewaan masing-masing. Jadi kita yakin betul bahwa pribadi siswa itu berbeda-beda, ya. Bukan kertas kosong, tetapi ibaratnya yang sudah ada gambaran. Nah, di sekolah kita tinggal menebalkan gambarannya tersebut, gitu ya. Itu mungkin pendapat saya. Terima kasih Bu Yanti yang sudah menyampaikan pendapatnya mengenai kita percaya bahwa murid adalah, murid itu merupakan pribadi yang unik. Tentu yang unik karena unik itu di sini beragam, jadi bermacam-macam ya, memiliki dasar bukan hanya kertas kosong. Nah, itu saya perkuat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Itu asalnya itu dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa anak itu bukan hanya sekedar kertas kosong yang bisa kita warnai atau kita gambar dengan sesuka hati, tidak, tapi memiliki dasar garis-garis putus-putus, di mana garis putus-putus itu tugas kita adalah menghubungkan garis putus-putus itu menjadi sebuah bentuk, ya, seperti itu. Terima kasih Bu Yati. Di sini saya izin atau gali. Kemudian sumber inspirasi, ya, inspirasi itu bukan hanya dari pemikiran kita, tetapi ya dari anak juga merupakan sumber inspirasi. Kadang-kadang kalau kita bertanya kepada anak, apa yang dimaksud misalnya dengan emosi misalnya, nah anak-anak kadang memiliki jawaban yang beragam seperti itu. Kemudian calon ayah dan ibu yang baik, tentunya itu calon di masa depan ya, di masa depan. Kemudian pribadi yang unik, kemudian mempunyai karakteristik yang unik, ya. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita lanjutkan untuk kalimat penumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, nah di sekolah kita itu mengutamakan apa? Apakah mengutamakan misalnya jam pelajaran atau apa? Ya, silakan boleh diisi lagi. Saya akan membagikan lagi kertas bikinan yang untuk soal yang singkat. Bu Haji yang pertama, boleh Bu Haji ditempel, silahkan. Di sekolah kita mengutamakan, ya. Di sekolah kita mengutamakan, nah seperti tadi ya, sebelum saya membacakan, ada apa yang mau berpendapat? Oh, kita boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter atau kepribadian yang baik
dan berakhlakul karimah. Baik guru maupun siswa di sekolah harus mengutamakan akhlak yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Di sekolah kita mengutamakan akhlak yang baik. Ya tentunya itu paling utama, paling dasar karena ada adab di atas ilmu, yaitu paling utama. Jadi walaupun segimana pintar anak, tapi adab tetap paling utama. Nah di sini saya mohon izin untuk melakukan ya. Ya, di sekolah kita mengutamakan. Nah, coba saya akan membacakan di sini. Yang pertama adalah karakter. Nah, tentunya karakter siswa itu harus diutamakan. Kemudian kebahagiaan siswa. Nah, ini luar biasa kebahagiaan siswa. Jadi anak itu ketika datang ke sekolah itu harus merasa senang ya, ibu ya. Tidak boleh merasa tertekan. Ya, jangan sampai anak itu merasa tertekan. Datang ke sekolah takut gitu dari ibu guru galak cina melotot utang. Jadi anak itu datang ke sekolah itu harus bahagia karena sekolah itu merupakan taman siswa. Kemudian ini mengutamakan kebutuhan murid, tentu ya murid itu paling utama. Pendidikan yang berkarakter, kemudian kesetaraan dan keadilan, kemudian kualitas pendidikan dibanding kuantitas. Ya betul sekali. Kemudian pendidikan yang ramah saat kontraksi. Maksudnya berinteraksi maksudnya gitu ya. Oh, ya. Kemudian pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa. Ya. Itu untuk kalimat rumpang yang ketiga. Selanjutnya adalah ada lagi kalimat rumpang yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah coba murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa ya? Nah saya akan membagikan lagi. Coba saya ingin tahu apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang pertanyaan rumpang yang keempat. Hari Korea. Ibu-ibu lagi lain Baik, tentang murid di sekolah kita sadar betul bahwa boleh, silakan yang sudah boleh ditempel lagi di depan. Ulah jadi Silakan boleh sambil pertanyaannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa
Sudah semua? Oke, Ibu yang lagi. Takut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada yang mau berpendapat sebelum saya membacakan? Boleh Bu Ita? Ya, sangat antusias sekali. Boleh. Semangat. Kalimat penumpang cita-cita untuk murid nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat atau wadah untuk belajar, di mana belajar itu belajar yang menyenangkan sehingga siswa bisa mencapai semua cita-citanya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, saya terima kasih Bu Ida yang sudah mengutarakan pendapatnya bahwa sekolah itu adalah suatu hal yang menyenangkan, bukan yang menekan ya. Iya. Oke, di sini saya akan membacakan pendapat dari ibu-ibu ya, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, betul sekali. Ada yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kadang ada yang lebih dari hal akademik tapi dalam olahraga mungkin kurang. Ada yang sebaliknya, ada yang kelebihannya dari kesenian, ada juga seperti itu. Maka dari itu kita harus menghargai keberagaman. Kemudian bahwa sekolah tempat untuk belajar, tentunya belajar itu bukan dari guru tapi dari rekan sejawat juga bisa, dari lingkungan sekolahnya juga bisa. Kemudian kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan orang tua tentu ya, kebahagiaan orang tua kadang melebihi kebahagiaan anak ya. Kalau misalnya anak bahagia, orang tua lebih bahagia. Kemudian mereka harus mengutamakan budi pekerti dan berakhlak mulia. Ada lagi mereka memiliki potensi yang luar biasa tentu ya, itu sudah ada dari fondasinya. Kemudian memiliki mereka dapat melakukan yang baik. Kemudian dirinya dididik untuk menjadi siswa yang cerdas dan berakhlak. Kemudian ini yang terakhir, sekolah adalah tempat belajar yang menyenangkan ya. Nah, sekarang ibu-ibu kita lanjutkan lagi ke kalimat penumpang yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, kita di sekolah ini yakin untuk apa? Coba. Nah, saya akan membagikan lagi. Ya. Peran kita itu sebagai guru di sekolah, kita itu yakin untuk apa di sekolah itu. Ada yang sudah? Belum. Boleh tuh lagi ya, boleh depan lagi. Lagi gigi banyak. Ya, ada lagi. Ya, terima kasih ibu-ibu. Dan ada bapak ya di sini, ibu-ibu semua. Ya, terima kasih ibu-ibu. Nah, kita warga sekolah ini yakin untuk, coba ada yang mau berpendapat ke depan, mengutarakan
merupakan yang dituliskan tadi nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kunjungan. Ayo, ada ibu-ibu yang mau ke depan? Barangkali boleh dibacakan ilmunya, boleh dibawa, boleh diambil dulu. Ibu, aku mau dibaca dulu, boleh. Wajib boleh, kamu ke depan. Gak apa-apa, ini dibacakan aja. Gak apa-apa, yang punya itu diambil dulu, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita warga di sekolah yang yakin untuk dia. Mungkin di sini pertanyaan saya adalah yang mana ya? Pembelajarannya yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak gitu ya. Mungkin kalau anak punya bakat pasti misalnya kita gitu ya. Ya mungkin sekiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, lagi terima kasih sudah berani ke depan ya, bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan bakat anak. Tentunya ya, kita di sini selain mengembangkan, kita menggali apa bakat anak yang sesungguhnya dari dalam bidang apa, seperti itu ya. Terima kasih Mbak Haji ya sudah ke depan. Nah, di sini saya akan membacakan yang sudah Bapak Ibu tulis di depan. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk yang pertama mendukung dalam mencapai potensinya, kemudian pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat, memfasilitasi minat dan bakat setiap murid, rata-rata bakat ya. Sama saya bisa lihat ya. Nah, menemukan dan mengembangkan karakter positif dengan cara yang ramah, melakukan pembelajaran sesuai karakter, melibatkan siswa dalam merencanakan dan melaksanakan budaya positif, kemudian menghargai perbedaan dan keunikan setiap siswa, dapat membimbing peserta didik untuk mencapai cita-citanya. Lagi nih, mewujudkan anak-anak membangun perilaku dan akhlak yang baik. Yang terakhir, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan minat siswa. Nah, terima kasih jawabannya Ibu ya. Masih ada satu lagi ya. Di sini kalimat yang terakhir untuk cita-cita untuk murid yang keenam, yaitu kita dan warga sekolah di sekolah ini paham ya, paham bahwa apa yang kita paham tentang yang ada di sekolah gitu ya. Apa yang kita paham yang ada di sekolah itu apa? Kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa apa yang kita paham dan ketahui di sekolah kita. Sudah? Oh, Haji lagi ayo. Haji semangat sekali, luar biasa. Lalu yang paling pertama. Terima kasih, Bu Haji.
Terima kasih ibu-ibu yang sudah berpendapat. Oh, ibu belum. Ya, terima kasih ibu-ibu. Ya, kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa, nah, ada yang mau berpendapat sebelum saya membacakan? Bu Ani, ya boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat rumpang kita untuk murid yang kenal, yaitu pertanyaannya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa jadi kita itu bahwa anak itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi keinginan anak itu berbeda-beda. Nah, kita sebagai tugas seperti ini hanya mengarahkan dan mengembangkan minat dan bakat anak yang dimilikinya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengarahkan anak sampai ke tingkat provinsi, baik itu bisa olahraga maupun di bidang keagamaan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani sudah berani ke depan. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih ibu-ibu sudah berpendapat ya. Di sini saya akan membacakan mungkin sebagian yang akan saya bacakan mengenai kita dan warga sekolah. Sekolah ini paham bahwa siswa memiliki keistimewaan masing-masing tentunya ya. Kemudian siswa memiliki potensi-potensi, tentu itu juga saya sangat setuju. Kemudian siswa berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Kemudian memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda tentu. Siswa memiliki keistimewaan dan potensi yang beragam. Kemudian setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Kemampuan anak yang berbeda-beda. Kemudian bakat masing-masing harus kita optimalkan. Optimalkan bakat ini sama ya. Nah, itu merupakan kalimat rumpang dari cita-cita untuk murid. Nah, ini adalah mudah-mudahan mewakili tadi apa yang ibu-ibu utarakan. Kita memimpikan murid yang berkarakter baik, ada tadi yang berkarakter, kemudian beriman, ada ya, memiliki motivasi belajar tinggi, kemudian serta dapat mengembangkan minat dan bakat mereka. Mudah-mudahan mewakili jawaban ibu tadi. Kemudian kita percaya bahwa murid merupakan pribadi yang unik. Di sini setiap anak memiliki potensi, minat, bakat serta kemampuannya masing-masing. Nah, yang dimiliki sejak lahir. Tugas kita sebagai guru di sini untuk menuntun murid yang untuk menebalkan dari samar-samar seperti tadi yang diutarakan sama Bu Yati ya, serta menumbuh kembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, nah tadi mudah-mudahan ini mewakili semuanya ya, tadi pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan kodrat zamannya, memfasilitasi murid untuk berkembang sesuai dengan potensi, minat, bakat maupun kemampuannya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah generasi penerus calon pemimpin masa depan yang cerdas. Di sini ada yang cerdas, empati, reflektif, inovatif, agamis, serta berakhlak yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Tadi sudah mewakili jawaban dari ibu-ibu juga ya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, ya, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian, nah, kita warga sekolah di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Kemudian, nah, barusan kita sudah
kalimat rumpangnya sudah tidak rumpang lagi ya, karena kita sudah melengkapi kalimat yang sudah tadi kita jawab bersama-sama ya. Nah sekarang saya akan menyampaikan mengenai visi sekolah. Ini saya ambil dari sekolah. Di sini ada visi, misi, dan tujuan. Tapi di sini kita akan fokus pada visi yang ada di sekolah. Visi sekolah kita adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, cerdas, dan inovatif. Ya, peserta didik yang berkarakter, ya bisa digarisbawahi, berkarakter, cerdas, dan religius dan inovatif. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Ada yang mau berpendapat? Pendapat saya Bu ya, boleh. Ini kan pertanyaannya apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Visi sekolah ini sudah sangat selaras sesuai dengan cita-cita yang diharapkan untuk ada pada diri peserta didik di lingkungan sekolah maupun pada saat mereka sudah lulus dan berada di lingkungan masyarakat. Itu Bu menurut saya ya. Nah ini yang keduanya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dengan visi sekolah kita? Jika iya apa saja? Tidak ada Bu, karena visi yang sudah dibuat ini sudah mencakup harapan dan cita-cita kami terhadap para siswa atau semua murid yang di sekolah. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi, langsung sama nomor 2 luar biasa ya. Ya, jadi visi sekolah kita selama ini sudah selaras katanya. Bagaimana ibu-ibu, setuju? Setuju. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dengan visi sekolah kita? Ada tidak? Tadi kata ibu Devi tidak ada. Setuju tidak? Setuju. Karena tadi visi kita sudah selaras dengan profil belajar Pancasila ya. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ketika proses CGP ini saya sudah belajar sangat luar biasa ya, pembelajarannya banyak sekali, termasuk dalam pembentukan pembuatan visi ya. Di sini saya belajar mengenai inquiry apresiatif, itu adalah proses untuk membuat visi di sekolah. Di sini untuk mewujudkan visi, mencapai tujuan atau prakarsa perubahan. Nah, apa prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah? Nah, di sini melalui inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA, dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, kemudian dan memunculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik, berpijak dari hal positif yang telah ada. Sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap sekolah. Nah, ini adalah tahap awal kita membuat visi. Jadi pertama itu kita harus mengidentifikasi dulu apa hal baik yang ada di sekolah kita. Kalau misalnya ada hal baik, itu harus dipertahankan seperti itu. Kemudian setelah mengidentifikasi hal baik, kita mencari cara bagaimana hal baik tersebut dapat dipertahankan. Nah, maka kita di situ memunculkan sebuah strategi. Strategi itu merupakan strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Maka dibentuklah sebuah visi, atau visi itu tadi dikatakan merupakan sebuah impian yang kita harapkan itu bagaimana itu. Nah, selain dari inquiry apresiatif, di sini ada prakarsa perubahan dengan menggunakan atap. Atap itu bukan genteng yang di atas rumah ya, bukan. Tapi ini atap itu merupakan sebuah
yaitu pelajaran. Nah, asetnya itu yaitu sekolah memiliki SDM, yaitu potensi seluruh warga sekolah untuk mewujudkan visi, dan sekolah memiliki lingkungan yang mendukung untuk mewujudkan visi. Jadi harus ada dukungan dari sekolahnya dulu. Apakah visi tersebut sudah disepakati untuk dibuat menjadi visi sekolah kita atau tidak? Jadi harus ada dukungan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah tantangan, kayaknya tantangan. Banyak siswa yang masih belum tergali potensi dengan baik. Nah, di sini siswa masih kurang percaya diri untuk tampil, mengemukakan pendapatnya, dan mandiri dalam belajar, sehingga untuk mewujudkan siswa yang unggul, religius, berani, dan kreatif sesuai profil pelajar Pancasila menjadi tantangan yang sangat besar untuk guru. Ya, profil pelajar Pancasila itu apa saja coba? Ada yang mau ke depan memimpin menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Atau kita boleh sama tahu sih boleh? Boleh. Ya, kita nyanyi bareng-bareng, ya. Biar tahu pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Tian. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila, tapi itu bukan hanya sekedar lagu ya, bukan hanya sekedar slogan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Yang kedua, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada 7 fondasi pelajar Pancasila. Itu bukan hanya slogan, tapi harus kita kembangkan. Bagaimana membentuk profil pelajar Pancasila itu merupakan tantangan kita, PR kita sebagai seorang guru untuk membentuk anak sehingga memiliki karakter profil pelajar Pancasila seperti itu. Yang ketiga adalah aksi. Ini aksi ya. Mengajak rekan sejawat berdiskusi dan berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menerapkan model pembelajaran yang mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa dengan baik untuk tampil di depan kelas ataupun untuk mengemukakan pendapat seperti menjadi pemimpin dan atau bernyanyi di depan kelas secara bergantian. Nah, ini untuk aksinya. Tadi asetnya sudah ada ya, persetujuan dari sekolah. Kemudian yang kedua tantangannya ada, tadi kita tantangannya membentuk karakter profil belajar Pancasila. Kemudian aksinya, nah, mulai kita harus berkolaborasi. Bagaimana ini supaya visi yang kita buat ini terrealisasi, terlaksana di sekolah seperti itu. Kemudian yang keempat adalah P. P-nya itu pelajaran. Guru melakukan pembelajaran bermakna atau keteladanan dengan kebiasaan yang mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa yang diharapkan tumbuh dan melekat. Maka dari itu perubahan di sekolah menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, sehingga siswa memiliki rasa percaya diri untuk mencetak siswa profil pelajar Pancasila. Nah, yang terakhir ini adalah P-nya pelajaran, yaitu untuk tahap yang paling utama, yaitu kita mengaplikasikan kepada siswa ya. Itu adalah aksi kita kepada siswa, bagaimana supaya visi kita menjadi terwujud. Nah, di sini tadi saya sudah membahas mengenai pendekatan inquiry apresiatif. Nah, di sini inquiry apresiatif itu dapat diterapkan melalui sebuah metode yang disebut metode
Nah, lagi-lagi itu bukan kata-kata bagja. Bagja itu dalam bahasa Sunda itu bahagia, bukan ya, tapi ini merupakan akronim ya, singkatan. Nah, apa itu bagja? Nah, bagja. Nah, yang B-nya itu adalah buat pertanyaan. Nah, yang kedua ambil pelajaran. Yang ketiga gali mimpi. Yang keempat J-nya jabarkan rencana. Nah, yang terakhir atur eksekusi. Nah, itu adalah merupakan proses untuk metode bagja. Nah, di sini dari metode bagja itu saya membuat prakarsa perubahan yang namanya itu mewujudkan rasa percaya diri pada siswa melalui pemberian afirmasi positif. Jadi di sini saya berfokus pada kepercayaan siswa. Di sini dimulai dari diri siswa. Jadi bagaimana siswa itu percaya diri itu. Nah, ini bagian yang saya buat di sini mewujudkan rasa percaya diri pada siswa melalui pemberian afirmasi positif. Yang pertama tadi B, yaitu buat pertanyaan. Di sini saya membuat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan rasa percaya diri pada siswa melalui pemberian afirmasi positif. Di sini saya melakukan tindakan penyelidikan, yaitu yang pertama melakukan observasi dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk tampil dan memberikan tanggapan atau mengungkapkan ide dan gagasannya. Yang kedua, mencari informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri pada siswa melalui pemberian afirmasi positif. Kemudian yang ketiga yaitu mencari tahu mengenai motivator yang mampu memberikan motivasi. Itu adalah cara yang saya lakukan yang pertama. Kemudian, nah dari A-nya ambil pelajaran. Nah di sini pertanyaannya, siswa yang berhasil meningkatkan kepercayaan diri pada siswa melalui pemberian afirmasi. Siapa yang berhasil, yang dapat menghasilkan kepercayaan diri pada siswa melalui afirmasi positif? Yang kedua, bagaimana kepercayaan diri pada siswa dapat meningkat dengan pemberian afirmasi positif? Kemudian yang ketiga, situasi belajar seperti apa yang dapat meningkatkan kepercayaan diri pada siswa? Kemudian keterampilan apa saja yang dimiliki untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa? Nah, di sini tindakan penyelidikan saya yang pertama yaitu berkolaborasi dengan para guru, dengan ibu-ibu semuanya ya. Kemudian yang kedua mencari referensi mengenai model pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang kedua mencari model pembelajaran. Yang pertama tadi sudah berkolaborasi, kemudian yang kedua mencari model pembelajaran. Yang ketiga mengidentifikasi keterampilan yang ada pada siswa. Kemudian yang selanjutnya melakukan pengamatan. Dan yang terakhir melakukan pembiasaan baik di sekolah. Nah, untuk gali mimpi, di sini saya membuat pertanyaan, apakah semua siswa memiliki kepercayaan diri dalam situasi apapun? Nah, kemudian kebiasaan baru apa yang saya lakukan agar sikap percaya diri menjadi karakter pada siswa? Maka di sini saya melakukan tindakan atau penyelidikan. Yang pertama menyusun program pembiasaan sekolah yang mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang kedua memotivasi agar siswa memiliki rasa percaya diri. Dan yang ketiga melibatkan siswa sebagai aktor yang berperan dalam setiap pembelajaran. Selanjutnya J, jabarkan rencana. Di sini saya membuat pertanyaan. Dari pertanyaan tersebut saya membuat yang pertama, langkah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang kedua, berapa lama waktu untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, di sini tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu konsistensi dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, pemberian penghargaan pada siswa setiap berani tampil dengan acungan jempol atau dengan tepuk tangan supaya siswa merasa dihargai ya. Gitu. Nah, yang terakhir ini atur eksekusi. Nah, untuk mengatur eksekusinya, di sini siapa saja yang terlibat untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian, kapan rencana
peningkatan kepercayaan diri siswa akan dimulai. Di sini tindakan penyelidikan, di sini berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan kepercayaan diri siswa. Kemudian yang kedua, melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, kemudian yang terakhir dilakukan pada saat proses pembelajaran dan dari kegiatan di sekolah. Ini kesimpulan dari hasil visi sekolah. Nah, ini visi yang saya buat, gitu ya. Bukan berarti untuk merubah visi yang sudah ada, tetapi mungkin ini saya belajar, gitu ya, membuat visi yang ada di sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter unggul dan mencintai lingkungan sejalan dengan profil belajar Pancasila, seperti itu ya. Nah, ayo simpulkan bersama. Dari yang saya sampaikan, coba dari yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi apa yang inisiatif kita untuk mencapai visi sekolah? Ada yang mau berpendapat? Boleh. Boleh dua kali, sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kesimpulan ini, nomor 1 itu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Menurut saya, meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan visi itu, untuk dengan melakukan pendekatan yang berpihak kepada murid, bukan pada guru atau student center ya, bukan teacher center. Selain itu, dengan berbudaya positif di lingkungan sekolah juga bisa dijadikan salah satu alternatif untuk mencapai visi yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Bersama untuk Bulina, terima kasih ya. Jadi pembelajaran yang berfokus pada siswa, bukan berfokus pada murid. Bagaimana ibu-ibu, setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, apa saja kira-kira ini yang harus dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Berarti ini semua orang terlibat ya, yang ada di sekolah. Apa yang harus dilakukan? Mungkin mulai dari bapak kepala, kemudian kita para guru, kemudian orang tua juga di sini terlibat. Apa yang harus dilakukan? Ada yang mau berpendapat lagi? Oh, boleh mau? Bukti mau? Boleh ke depan. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Di sini mereka dapat bekerja sama, mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung perkembangan siswa secara holistik, terus serta mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, ada beberapa contoh bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan, yaitu seperti kolaborasi perencanaan, yaitu perencanaan di mana sekolah membuat visi dan misi, yaitu harus ada kerjasamanya antara orang tua, kepala sekolah, dan guru, serta kolaborasi dalam pelaksanaan, misalkan pembelajaran di kelas, di mana guru itu harus bekerja sama dengan orang tua. Misalkan guru kalau mengasih PR kepada siswa, nah di rumah orang tua harus membantu anak. Terus ada lagi kolaborasi dalam komunikasi, seperti ada pertemuan rutin antara guru, kepala sekolah, dan orang tua. Terus yang terakhir adalah kolaborasi dalam pemberdayaan. Nah, di sini juga ada contoh kegiatan kolaborasi, yaitu kunjungan rumah, di mana guru mengunjungi rumah siswa untuk melihat bagaimana perkembangan anak tersebut. Dan ada satu lagi, yaitu kegiatan P5. Ya, itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Kopi, terima kasih. Jadi mungkin untuk kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala
kedua itu adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah komunikasi secara konsisten, mungkin seperti itu ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah atau untuk mewujudkan visi-visi yang ada di sekolah. Ada yang mau menambahkan lagi untuk mewujudkan visi di sekolah? Bu Pati boleh. Saya hanya menambahkan saja ya dari pendapat Bu Popi. Hanya sedikit saja. Itu ya, saya ingin menambahkan bahwa ada peran kepala sekolah untuk memfasilitasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kepala sekolah bukan hanya sebagai pemimpin, tapi juga harus menjadi pemimpin yang menaungi semua warga sekolah, termasuk siswa, guru maupun orang tua di rumah. Dan terus untuk orang tua juga harus berperan aktif dalam mencari solusi permasalahan yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi orang tua jangan hanya kalau di sekolah itu tugas guru saja. Banyak yang seperti itu ya. Yang di sekolah kalau anak nggak bisa baca, tuh kak ibu nawe, kak ibu guru na. Padahal kan kalau di sekolah cuma berapa jam, waktu lebih banyak ada di rumah. Jadi orang tua harus tahu bahwa peran pembentukan anak bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah juga. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Panti yang luar biasa ya, kolaborasi dari Bu Popi dan Bu Panti. Jadi kepala sekolah itu bukan hanya sekedar untuk memimpin sekolah ya, tetapi harus berperan aktif dalam kegiatan yang ada di sekolah juga ya, menaungi guru-guru juga bertanggung jawab penuh terhadap apa-apa yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua tadi peran orang tua juga harus dilibatkan, terutama untuk berperan aktif atau berperan penuh kepada anaknya. Bukan hanya belajar itu bukan hanya tugas dari kita para guru, tetapi orang tua juga memiliki peran dan tanggung jawab untuk kemajuan anaknya masing-masing, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah, ini bentuk kegiatannya yang dapat dilakukan ya. Kalau tadi kolaborasi, kalau sekarang kegiatan apa yang harus dilakukan oleh warga sekolah ya, biar secara umum dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah supaya visi ini dapat tercapai. Ada yang mau berpendapat? Ibu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Sebetulnya dari poin 1, 2, 3, terutama di poin 2 ya, itu sudah mencakup ke bentuk kegiatan kesini ya untuk mencapai visi tersebut. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini mungkin ini aksi nyatanya ya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sekolah untuk melakukan supaya orang tua itu bisa bekerja sama gitu ya. Pertama, sekolah harus mengadakan rapat ya, atau mengundang orang tua. Kepala sekolah mengundang orang tua ke sekolah minimal 1 tahun 2 kali, di awal pembelajaran dan di pertengahan pembelajaran. Di situ kepala sekolah dan guru menyampaikan kebijakan-kebijakan apa saja yang akan dilaksanakan oleh sekolah, sehingga orang tua itu tahu. Misalkan begini, kita untuk menciptakan karakter yang baik, kita buat suatu daftar ini anak kalau terlambat begini, atau ya mengerjakan PR, berkata kasar, tidak boleh berbuat kata kasar dan sebagainya. Itu kita tulis, kita beri poin ya. Ini kalau menurut saya gitu ya, itu kalau menurut saya. Terus di sana diberikan poin kepada orang tuanya, disampaikan bahwa kalau anak-anak melanggar kesepakatan, biasanya kesepakatan itu dibuat tadi kan dibuat oleh guru dan orang tua serta apa namanya kepala sekolah ya. Tapi sebelum memanggil orang tua, mungkin kita juga sudah punya kebijakan-kebijakan itu, dan kita sampaikan kepada orang tua. Nah, ini
kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan oleh sekolah. Contohnya kalau saya di kelas sendiri ya Bu ya, kalau anak yang tidak mengerjakan tugas, kita membuat kesepakatan dengan anak apakah mau ditulis disampaikan di grup atau bagaimana ini gitu ya. Anak-anak Bu sampaikan di grup, tidak malu, yang mungkin yang tidak mengerjakan tugas akan malu gitu ya. Ternyata dicoba seperti itu, anak ibu besoknya langsung mengerjakan tugas semua ya. Dan apabila kita mengajarkan kita sopan santun gitu ya, kita seorang guru harus langsung menegur anak tersebut, jangan ditunda-tunda, dan itu pun diberitahukan kepada orang tua, karena kita pahami bahwa anak itu adalah peniru yang handal. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar akan langsung ditiru. Sehingga kalau kita saja di sekolah yang menerapkan sopan santun, misalkan bicara jangan kasar dan sebagainya, itu anak kalau di rumahnya dibiarkan saja itu dia berbicara kasar, nah itu tidak akan berhasil. Jadi kita betul-betul antara kepala sekolah, orang tua dan guru itu betul-betul harus bersinergi, harus betul-betul bekerja sama agar karakter yang kita inginkan itu bisa tercapai. Dan orang tua harus tahu, oh ini berarti nilai-nilai ini yang diharapkan oleh sekolah, berarti mereka pun harus menanamkan di rumah. Itu yang kedua, saya harapkan atau mungkin kita ya sudah melaksanakan setiap pembelajaran, di akhir pembelajaran atau di awal pembelajaran, kita selalu menyelipkan pesan moral kepada anak. Dari pembelajaran ini pesan moralnya apa? Kita mengajarkan disiplin, jujur dan sebagainya, sudah tadi alhamdulillah oleh Bu Cici tersampaikan, juga kolaborasinya juga sangat bagus. Berarti kita sekarang tinggal actionnya, bagaimana ini langsung ke orang tuanya ya. Dalam pembagian rapor kita sampaikan lagi, kita tidak boleh bosan untuk terus menyampaikan kepada orang tua. Dan juga sekarang kita kalau kebiasaan ingin mencapai anak yang religius, apa nih kegiatannya? Kita sebetulnya melaksanakan kebiasaan-kebiasaannya. Kita berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Tetapi tentunya kita sebagai seorang guru harus mengingatkan, ini aksi nyatanya, harus mengingatkan jangan sampai berdoa itu sambil bermain ya. Kita berdoa itu sungguh-sungguh, kita berdoa kepada Allah, kita dibukakan pikirannya untuk mau mulai belajar. Dan juga dengan pengajian-pengajian yang anak itu ke madrasah, kita mohon kerjasamanya dengan orang tua supaya anak itu betul-betul pergi ke madrasahnya bukan untuk bermain, betul-betul mengaji. Kalau ini kolaborasi dengan guru PAI-nya ya, dengan guru di madrasahnya, dengan bapak ustadznya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit ya, hanya pendapat saya sendiri itu bagaimana kalau seperti itu, karena memang kalau ketika rapat, jadi kita dengan pembentukan komite, jadi komite itu bukan hanya kita bahas keuangan saja ya, kita coba dengan pembelajarannya, apa yang terjadi di sekolah sekarang ini, gitu. Kenapa sekarang karakter itu mundur ya? Sekarang anak-anak banyak yang sering emosi, mudah marah. Nah, ini apa nih yang salah gitu? Kalau memang seperti tadi, bukan hanya tugas guru saja, memang jelas bukan hanya tugas guru saja. Kita betul-betul harus kerjasama kepala sekolah dengan orang tua. Tadi juga alhamdulillah ada kunjungan rumah. Itu kalau memang anak ini bermasalah di sekolah, kita bisa berkunjung kepada orang tuanya apa yang terjadi di rumahnya. Itu adalah langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan, sebagian mungkin, sebagian kecil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya pemaparan dari Bu Yanti itu tentang aksi nyata untuk mewujudkan visi yang ada di sekolah kita itu, yaitu melalui rapat koordinasi yang harus semua pihak, di mana di situ harus semua pihak terlibat ya, bukan hanya intern guru tetapi kepala sekolah juga, orang tua juga tidak harus menyerahkan penuh kepada pihak sekolah, tetapi juga harus ikut bekerja sama penuh. Oke. Nah, di sini mungkin ada sedikit kata-kata ya yang saya buat. Itu hal yang saya yakini di sini adalah bahwa manusia yang mempunyai harapan akan mempunyai peluang untuk mencapai kemajuan lebih banyak ketimbang mereka yang tidak mempunyai harapan. Diawali dari sebuah mimpi.
Karena dari bawah boleh mimpi. Dari sebuah mimpi itu kita bisa mewujudkan suatu perubahan yang bisa merubah segalanya. Itu. Nah, sudah sekian lama tadi kita sudah penat ya. Boleh sekarang kita ice breaking dulu ibu-ibu ya. Boleh semuanya berdiri. Aduh campur sih ibu lagi tadi kena emosi lagi. Ya sekarang kita ice breaking dulu. Oke, ibu-ibu apa lagu pada hari Minggu? Ya. Coba kita bersama-sama. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Apa? Nah, coba sekarang pakai gerakan. Ini pertama 1, 2, 3. Sini berdiri, 4 ke kanan, 5 ke bawah. Oke, ada berapa gerakan? 5. Ya, ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita masukkan lagu yang pada hari Minggu ke dalam gerakan ya. Coba. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik suara sepatu kuda. Tutik suara sepatu kuda. Bagaimana? Bisa? Kalau dari semakin lama semakin cepat ya. Dan mulai lagu pada hari Minggu kemudian kita cepat. Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Hey, tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Tibalah kita di penghujung yaitu kesimpulan. Nah, di sini visi adalah peta jalan ya, peta jalan ke arah impian yang kita tuju. Dengan visi yang jelas kita dapat menginspirasi tindakan dan menciptakan perubahan yang kita inginkan. Nah, terima kasih. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Silakan. Siswa di sekolah harus mengutamakan akhlak yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Untuk belajar, di mana belajar itu belajar yang menyenangkan sehingga siswa bisa mencapai semua cita-citanya. Seperti itu. Terima kasih. Tapi untuk ya. Mungkin di sini pertanyaan saya adalah yang mana? Pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak gitu ya. Mungkin kalau anak punya bakat pasti misalnya seperti baca. Kita dan hari sekolah ini paham bahasa.
Jadi kita itu bahas bahwa anak itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi keinginan anak itu berbeda-beda. Nah, kita sebagai tugas seperti ini hanya mengarahkan dan mengembangkan yang berkarakter cerdas dan inovatif, ya. Peserta didik yang berkarakter, ya, bisa digarisbawahi, berkarakter cerdas dan religius dan inovatif. Sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Visi sekolah ini sudah sangat selaras sesuai dengan cita-cita yang diharapkan untuk ada pada diri peserta didik di lingkungan sekolah maupun pada saat mereka sudah lulus dan berada di lingkungan. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong. Kalimat numpangnya sudah tidak numpang lagi, ya, karena kita sudah melengkapi kalimat yang sudah tadi kita jawab bersama-sama, ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan mengenai visi sekolah ini. Saya ambil dari sekolah. Di sini ada visi, misi, dan tujuan. Tapi di sini kita akan fokus pada visi yang ada di sekolah. Guru kalau mengasih PR pada siswa, nah di rumah orang tua harus membantu anak. Terus ada lagi kolaborasi dalam komunikasi. Seperti ada pertemuan rutin antara guru, kepala sekolah, dan orang tua sekolah. Di sini mereka dapat bekerja sama. Mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung perkembangan siswa secara holistik, terus serta mencapai tujuan. Ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda. Bagaimana? Bisa? Tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita tadi diskusikan menjadikan atau mewujudkan khususnya peserta didik kita menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak baik. Dan guru-guru SDN Sawah Dadap 1 di dalam melaksanakan tugasnya tentunya dalam mengajar, mudah-mudahan diberikan motivasi yang sangat baik dan mewujudkan anak-anak peserta didik dengan berbagai karakteristik yang unik. Untuk acara selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Ibu Pengajar Praktik Angkatan 11 yaitu Ibu Susi Setiawati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Ibu-ibu, bagaimana perasaannya hari ini? Jadi jujur ya. Wah, sama seperti halnya CGP. CGP saya ini Ibu Cici Mareta semalaman itu marujengja. Kenapa marujengja? Aduh Ibu, rewas, kemper, abis teh kedah kumaha gitunya. Tapi keingat lancar, alhamdulillah. Sakitu meni nerelena, sakitu geuningan meni tiasa anak-anak aya tak-tutak-tutaknya kan sampai ke kapabulit gitu ya, eder gitu. Alhamdulillah Ibu, ternyata perubahan ya untuk dari visi ke prakarsa perubahan itu luar biasa ya. Rentetannya tadi ya ada apa namanya atap Ibu ya. Atap itu apa Ibu? Atap itu aset, tantangan, aksi dan pembelajaran atau perubahan. Wow, ternyata atap itu bukan atap genteng ya, tetapi atapnya itu adalah aset, ada tantangan, ada aksi, ada juga perubahan. Apakah visi kita sudah termasuk pada profil pelajar Pancasila mencerminkan merdeka belajar? Ternyata alhamdulillah sudah.
sudah mencerminkan tadi ya impian para murid, impian para guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Luar biasa, applause buat Ibu Cici. Bu Cici sudah tidak merujak lagi ya Bu Cici, dan leadernya sudah terselesaikan di diskusi ini. Ibu dan Bapak, karena memang banyak sekali pembelajaran pada pendidikan guru penggerak ini, saya harapkan dukungan yang luar biasa ya dari ekosistem sekolah, baik itu dari Bapak Guru, Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan anak-anak, bahkan komite dan orang tua pun untuk ikut mendukung terlaksananya pendidikan guru penggerak yang sudah berlangsung sekian lama, supaya Bu Cici tidak paruh jenjang. Ketika ada tugas, mohon dibantu dan didukung ya Bapak dan Ibu. Ketika ada kesulitan dalam menghadapi pembelajaran, tolong juga dibantu. Nitip di sekolah, pilih ayah A, B, C, D, K, J. Ya tugas, aduh mana tugas dari Ibu Cici mah liar. Nanti atau kegiatan nanti liar. Payahna dalam begini kan Desember, nyuhkeun bantu sanana, nyuhkeun dukungan anak. Abi panginten sebagai pengajar praktik, nu janten indungna pangintennya fasilitator indung bapak anu kahiji, abi PP indungna anu kadua, nu tantos kedar masihan dukungan Kak CGP mau namina Ibu Cici supaya apa? Supaya sukses dan lulus sampai garis finish. Ya. Terima kasih banyak atas dukungannya dari tadi ya, meninggalkan rumah untuk beristirahat, untuk datang ke tempat ini. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan ibu-ibu semuanya dibalas dengan kesehatan, ya, kemudian umur yang panjang dan limpahan rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu PP yang sudah memberikan kesimpulan kepada kita semua. Dona yang akan dipandu oleh Ibu Ani Suryani SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Dan Ibu CGP yang saya hormati, juga ibu-ibu SDN Terhadap 1 yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan semoga bermanfaatnya untuk kedepannya untuk sekolah kita yang tercinta ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan diberikan keberkahan rezeki yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'man wa yukabiru ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa adili sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ahrina min banatil wahmi wa akrimni bisnuril bahri wa abtahni wa alaina bima'rifatil ilmi wa sahlil lana abwaba ablika ya arhamar rahimin wa aqsim lana minal khatabaka ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika bihi ta'atika ya tubarikuna bihi janataka fa inna yakini Fatuhawina alaina. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isbi at-tasadi la sifa'a illa sifa'uha sifa'an la yughadiru saqaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita wujudkan atau impikan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya nanti untuk kedepannya jauh lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang saya pandu dalam acara ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Hapunten Ibu, numit aja. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi visi dulu di saat setelah visi kan visi tersebut kita ambil bahwa satu perubahan akan dilakukan kali apa sama peraturan dulu hendak visi melakukan jadi coba sadar tapi dulu kami harus perubahan kita kan berarti kan makanya semua sing ya sudah saja kan perubahannya dari visi dari pasal dari kita sadayangannya padahal kan tidak boleh ya tapi daripada paksa ya sudah tidak apa-apa para